Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani channel Sugino Sugi Bekasi. Untuk pagi ini kita masih melanjutkan mengenai hobi kita tentang lebah kelanjang. Seperti teman-teman juga melakukan kegiatan yang sama dengan hobinya. Nah, untuk pagi ini kita masih melanjutkan untuk bagian keempat. Ini evaluasi atau memonitor perkembangan si vegetasi yang saya tempatkan di sini dengan sistem greenhouse. Seperti apa perkembangannya? Kalau teman-teman lihat di belakang saya, tadinya nih ikan seminole ini daunnya hampir habis, ya tinggal ada yang di atas-atas saja. Kalau yang sekarang ini sudah menjadi hijau dan juga sudah sangat ranum-ranum semua, padahal ini belum dilakukan pemupukan. Tetapi ada yang beda juga untuk si bunganya itu saat ini jumlahnya hanya sedikit, dan ini yang penting untuk kita evaluasi. Semenjak kita pasang instalasi untuk penyiraman sistem tetes secara berkesinambungan atau secara kontinu, itu saya sudah tidak melakukan penyiraman, tetapi untuk tanah di pot ini seperti teman-teman lihat ya, masih basah terus. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, jadi dia menetes dengan lembut. Nah, ini bisa dikendaliin dua cara, dengan mengatur keran biru itu, dan satu lagi mengatur keran yang ada di sana, yang ada di instalasinya. Nah, untuk ke depan ini sepertinya akan kita tingkatkan lagi untuk penyiraman supaya lebih merata. Nah, nanti tekniknya seperti apa, yang jelas untuk yang dengan si tisu basah itu tidak kita lanjutkan karena tentunya menjadi kumuh ya teman-teman. Jadi akhirnya kita putuskan untuk diganti saja dengan yang cara lain ya. Nanti seperti apa kita sambil pikirkan. Nah, kita lihat sekarang dari sistem tetes yang kita terapkan, apa sih yang bisa kita hasilkan ini teman-teman, dengan kondisi yang penyiraman atau tanah itu basah terus menerus seperti itu. Ternyata si Dumbia seminole itu betul-betul sangat ranum. Teman-teman bisa lihat ya, ini itu ya, ranum sekali. Itu nggak cuma satu dua ya, tapi seluruhnya. Jadi seluruhnya karena dia penyiramannya itu bagus itu, atau selalu kondisinya itu tanahnya itu lembab dan basah, sepertinya ini menghasilkan seperti ini. Sangat ranum sekali ini. Kalau teman-teman lihat ya, itu kelihatan ranum. Semuanya ranum, itu semai baru ya, masih fresh semua, semuanya semai-semai baru ya, kelihatan itu kena tembus matahari, itu yang daun muda. Baik, ini untuk si seminole. Nah, semuanya jadi ranum. Yang tadinya kurus kering, daunnya satu dua, dan kelemahan yang lain kita kondisi terbuka. Saya tidak paham untuk si tempat terbuka yang panas itu selalu ada burung yang membawa biji benalu teman-teman, seperti ini. Ini sisa yang dari depan. Nah, ini seperti ini nih. Dan ini akan jadi masalah ini kalau teman-teman di daerah yang masih banyak burung pemakan ini. Si benalu itu burungnya kecil sekali ya, terus nanti dia buang kotorannya itu karena ini lengket ya, terus nempel seperti ini, dan itu numbuh. Kalau kita tidak teliti, tidak tahunya itu udah penuh, dan ini udah banyak sekali saya ambilin. Ini untuk si seminole ya teman-teman nih, yang tadinya ini si daunnya sih tidak berkembang dengan baik waktu di posisi di depan, sekarang berkembang baik dengan teknik penyiraman yang bagus. Jadi hanya kali ini penyiraman si Dumbia ini dengan kita lakukan secara
terus menerus dengan teknik tetes seperti di padang pasir. Nah, sekarang kita evaluasi untuk si Dombia burgasi. Dombia burgasi demikian juga sangat mengagumkan sekali. Kita lihat ya, ini si daun-daunnya dengan kecukupan matahari seperti yang teman-teman lihat. Belum semua ya teman-teman, ini masih ada asbes. Kalau nanti kita sudah pasang semua ya, saya udah punya anggaran, insya Allah ini akan menjadi mempesona sekali untuk tanaman yang ada di sini. Sekarang kita evaluasi untuk burgasi, bagaimana kunjuknya, apakah sudah ada tanda-tanda dengan kecukupan matahari yang sedemikian. Kita lihat saja apa ada atau tidak. Nah, ternyata kalau kita lihat kunjuknya cukup banyak. Nah, hanya saja kita akan terus pantau dengan kuncup-kuncup ini, dengan kecukupan matahari seperti ini, dengan sistem greenhouse ini, apakah dia juga akan melimpah bunganya seperti sebelumnya waktu masih diposisikan di depan. Demikian juga untuk si Seminole, apakah dia juga bisa, kita akan evaluasi. Nah, kalau kita lihat dari kuncupnya ya teman-teman, kita tidak meragukan, tidak ragu nih, kuncupnya sangat bagus. Tentunya ini penyesuaian lagi, karena yang tadinya itu penyiraman tidak jelas, kadang disiram 2 hari disiram dan kadang tidak, dan itu juga akhirnya boros teman-teman. Itu akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang karakternya itu tidak bisa konstan. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman ya, sangat mengembirakan loh, ini semai-semai yang baru numbuh beberapa hari. Nanti kita akan pantau terus ini seperti apa. Kalau ngelihat dari ini tentu bagi saya sangat sudah sangat senang sekali memiliki si tanaman Dombia Seminole maupun si burgasi ini. Baik, kalau si Seminole sudah, kita tinggal evaluasi kelanjutannya. Yang jelas ini kuncupnya sangat banyak. Selanjutnya untuk si ini burgasi ya teman-teman, maaf, yang burgasi tidak ada masalah dengan si kuncup-kuncupnya ini sudah kelihatan ya, terus berkembang dan diikuti dengan si daun-daun yang ranum secara menyeluruh dan secara lebat, dan ini tentu akan membuat sejuk para si lebah-lebah yang kita taruh di depan sini. Dan ini sebenarnya impian saya waktu awal-awal mulai budidaya itu seperti ini teman-teman, tapi saya tidak tahu waktu awal-awal itu, ya mungkin namanya belajar ya, berjalannya waktu baru bisa paham. Ini ya teman-teman, kita lihat untuk kuncupnya belum kelihatan. Untuk kuncupnya ini kita butuh waktu, mungkin perlu penyesuaian. Beberapa lama lagi mungkin udah tidak bisa lagi teman-teman lewat di sini ya, karena ini udah saling ketemu ini, saling beritu, mungkin nanti lewatnya di bawah. Baik, itu ya, ini instalasinya teman-teman. Instalasinya kita akan cek. Nah, ini instalasinya dipindah di sini ya teman-teman. Ini tanaman yang betul-betul saya sangat banggakan, ini bisa menggantikan AMP yang selama ini saya agak khawatir. AMP itu karakternya dia menggulung-gulung gitu loh teman-teman, naik-naik ke itu agak riskan terhadap hewan, ya bisa hewan melata atau yang lain. Terus juga rentan kotorannya, itu kan daun-daun seperti itu tuh yang hitam-hitam ya, kelihatan dari sini coklat-coklat itu juga kurang indah dilihatnya. Nah, sekarang saya kebetulan ini nemu, bukan beli ya teman-teman, ini nemu si tanaman yang saya tadinya tidak mengenal. Setelah nanya teman-teman, itu dijawab bahwa itu adalah si bunga Batavia. Dan hebatnya teman-teman, ini ya bunga Batavia ini kita pindah dari tanah, ini kita pindah ya, dia sangat handal, sangat kuat walaupun kita pindah. Dan itu daunnya sempat rontok segitu banyak, itu yang dekat si mengki oren itu. Tetapi hebatnya lagi, sekalipun daunnya sudah habis nih teman-teman, daun habis, bunga yang tersisa itu masih jadi idola. Ini yang betul-betul saya sangat
bersyukur sekali bahwa untuk tanaman ini betul-betul tanaman bagi saya itu anugerah ya teman-teman, karena ini hanya nemu, beli juga tidak. Jadi itu berdasarkan pengamatan saya waktu saya sedang jalan, ada di lumayan jauh lah dari sini, ada sekitar 500 meter dari sini, saya melihat torasika saya itu penuh. Jadi waktu itu masih ada di jalan sana penuh, tapi dia hanya sedikit satu pohon. Setelah itu saya kembang biakkan ini. Jadi ini hasil pengembang biakan saya sendiri. Perhatiin baik-baik ya, di kaki-kaki meskipun sudah tidak ada ini ya, tidak ada daunnya, bunga-bunga yang tersisa itu menghasilkan polen-polen luar biasa. Kalau teman-teman perhatiin itu kaki dari si trigona ini ya, perhatiin baik-baik, itu penuh sama polen ya, penuh sama polen itu ya, jadi penuh sama polen itu. Nah ini sepertinya kita juga sudah bersyukur, ini sudah mulai bagus, penyiramannya masih menggunakan selang. Saya kira itu saja untuk berbaginya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.